Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Ini adalah pilar penting dalam keyakinan seorang Muslim. Beriman artinya kita meyakini dengan sepenuh hati. Kita percaya tanpa ada keraguan sedikitpun. Keyakinan ini harus datang dari lubuk hati yang paling dalam. Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk. Petunjuk ini membimbing seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tanpa petunjuk ini, kita akan tersesat dalam kegelapan. Maka, meyakini kitab-kitabnya adalah langkah awal untuk meraih cahaya petunjuk itu. Kitab-kitab Allah berisi wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Wahyu ini bukan karangan para nabi. Ini adalah firman Allah yang murni dan asli. Allah menurunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Setiap kitab membawa ajaran tauhid yang sama, ajaran untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Perbedaannya terletak pada syariat atau hukum yang disesuaikan. Hukum ini disesuaikan dengan kondisi umat pada zaman itu. Jadi, inti ajarannya tetap satu, yaitu mengesahkan Allah. Inilah pondasi utama yang diajarkan dalam setiap kitab suci yang diturunkan. Percaya kepada kitab Allah berarti kita membenarkan keberadaan semua kitab suci. Baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran maupun yang tidak. Kita wajib mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab seperti Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar firman Allah. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut pada masanya menjadi pedoman. Pedoman bagi umat Nabi yang menerimanya. Keyakinan ini adalah bagian dari kesempurnaan iman kita. Mengingkari salah satunya sama saja dengan mengingkari seluruhnya, karena sumbernya sama, yaitu dari Allah yang Maha Esa. Namun, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pedoman utama kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan. Isinya menyempurnakan ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga menjaga kemurnian ajaran tauhid. Allah SWT sendiri yang menjamin keaslian Al-Quran hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita tidak hanya wajib mengimaninya, kita juga wajib membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, serta cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Di antara banyak kitab yang diturunkan, ada 4 kitab besar yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat diturunkan di Bukit Sinai, atau dikenal juga dengan nama Tur Sina. Kitab ini menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel pada masa itu. Di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat dan pokok-pokok akidah. Isinya menuntun mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Taurat adalah cahaya petunjuk yang agung pada zamannya, membawa kebenaran dari Sang Pencipta. Kitab suci kedua yang wajib kita imani adalah kitab Zabur. Allah SWT menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dikenal memiliki suara yang sangat merdu. Beliau sering melantunkan isi kitab Zabur dengan suaranya yang indah. Berbeda dengan Taurat yang berisi banyak hukum syariat, Zabur lebih banyak berisi zikir, doa, dan pujian kepada Allah. Isinya merupakan kumpulan mazmur yang mengagungkan kebesaran Allah. Kitab ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman bagi kaum Nabi Daud dan pengikutnya yang setia. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab suci yang mulia ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel untuk meluruskan kembali ajaran mereka. Kitab Injil berisi ajaran untuk kembali menyembah Allah semata. Di dalamnya juga terdapat kabar gembira tentang akan datangnya seorang nabi terakhir. Nabi tersebut bernama Ahmad, yaitu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Injil membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menyempurnakan beberapa hukum agar sesuai dengan zaman tersebut. Injil menjadi rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab suci terakhir dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Proses penurunannya terjadi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang abadi. Ia menyempurnakan dan menghapus syariat dari kitab-kitab sebelumnya. Ajarannya bersifat universal, berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Allah menjaga kemurniannya, sehingga tidak ada satu huruf pun yang berubah. Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang paling lengkap dan sempurna. Kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah adalah perintah langsung dari Allah SWT. Ini merupakan salah satu pilar fundamental dalam struktur keimanan seorang Muslim. Tanpa keyakinan ini, iman kita tidak akan dianggap sah atau sempurna.
Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa iman kita harus bersifat menyeluruh. Kita tidak boleh membeda-bedakan para rasul dan kitab yang mereka bawa. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada perintah Sang Pencipta. Beriman kepada kitab-kitab Allah juga merupakan cara kita menghargai rahmat-Nya. Bayangkan jika kita hidup tanpa petunjuk. Tentu kita akan kebingungan dalam menjalani hidup. Kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak akan mengerti tujuan penciptaan kita. Dengan menurunkan kitab-kitabnya, Allah menunjukkan kasih sayang-Nya yang luar biasa. Dia tidak membiarkan hamba-hambanya tersesat. Dia memberikan panduan yang jelas agar kita bisa meraih keselamatan. Mengimani kitabnya adalah bentuk rasa syukur kita atas petunjuk dan rahmat yang tak terhingga ini. Selain itu, keyakinan ini memperkuat iman kita kepada para nabi dan rasul Allah. Setiap kitab diturunkan kepada seorang rasul pilihan. Mengimani kitabnya berarti kita juga membenarkan kerasulan nabi yang menerimanya. Kita percaya bahwa Nabi Musa benar-benar menerima Taurat. Kita percaya Nabi Daud menerima Zabur, Nabi Isa menerima Injil, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Keyakinan ini membuat kita semakin menghormati dan mencintai para utusan Allah. Mereka adalah orang-orang mulia, yang berjuang menyampaikan risalah Tuhan kepada umatnya, dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Mengimani seluruh kitab suci juga mengajarkan kita tentang kesinambungan ajaran ilahi. Dari Taurat hingga Al-Quran, semuanya membawa pesan inti yang sama tauhid, yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini membuktikan bahwa sumber semua ajaran ini adalah satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Perbedaan syariat hanyalah penyesuaian untuk setiap zaman, namun akidahnya tetap sama. Dengan memahami ini, kita akan melihat Islam sebagai agama yang sempurna, yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mendatangkan banyak sekali hikmah dan manfaat. Salah satu hikmah terbesarnya adalah hidup kita menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Al-Quran, sebagai pedoman kita, memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah, berinteraksi dengan sesama, hingga cara berbisnis dan memimpin. Saat kita menghadapi kebingungan atau masalah, kita bisa kembali kepada Al-Quran untuk mencari solusi. Hidup kita tidak lagi berjalan tanpa arah, karena ada cahaya petunjuk yang selalu menerangi langkah kita menuju keridaan Allah SWT. Hikmah lainnya adalah meningkatnya rasa syukur dan ketenangan jiwa. Dengan membaca dan merenungkan firman Allah, kita akan semakin menyadari betapa besar nikmat dan kasih sayang-Nya. Kita belajar tentang penciptaan alam semesta, tentang kisah-kisah umat terdahulu, dan tentang janji surga bagi orang beriman. Semua ini akan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam di dalam hati. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, maka ketenangan akan datang. Kita tidak akan mudah merasa cemas atau putus asa, karena kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita dan memberikan yang terbaik. Sikap iman ini harus tercermin dalam perilaku kita setiap hari. Contoh paling sederhana adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi juga berusaha memahami maknanya. Kita bisa mengikuti kelas tafsir atau membaca terjemahannya. Setelah paham, kita berusaha mengamalkan isinya. Misalnya, Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata jujur, maka kita selalu berusaha jujur dalam setiap ucapan. Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati orang tua, maka kita selalu berbakti kepada mereka. Inilah cerminan iman yang sesungguhnya. Contoh lainnya adalah menjaga lisan dan perbuatan. Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak menggunjing, tidak memfitnah, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka, seorang yang beriman akan selalu berhati-hati dalam berbicara. Dia akan lebih memilih diam daripada mengucapkan sesuatu yang buruk. Dia juga akan senantiasa berbuat baik kepada tetangga, menolong yang membutuhkan, dan menyebarkan kedamaian. Semua itu dilakukan karena keyakinannya bahwa setiap perbuatan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kita terus bersemangat untuk menjadi pribadi Qur'ani, yang imannya terwujud dalam akhlak mulia.